Dahulu kala ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang dedengkot ulama Wahabi yang takjub dengan keilmuan Sayyid Alwi Al-Maliki. Dialah Syekh Ibnu Sa'di, yang dikenal sebagai ulama Wahabi yang ekstrim. Namun demikian, terkadang ia mudah insyaf dan mau mengikuti kebenaran dari manapun kebenaran itu datangnya. Dikisahkan, suatu ketika Al-Imam As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sedang duduk di serambi Masjidil Haram bersama murid-muridnya dalam halaqah pengajiannya. Di tempat lain, di serambi Masjidil Haram, Syekh Ibnu Sa'di juga duduk bersama anak buahnya. Sementara itu, orang-orang di Masjidil Haram sedang larut dalam ibadah. Ada yang sedang sholat dan ada pula yang sedang tawaf. Pada saat itu, langit di atas Masjidil Haram diselimuti mendung tebal yang menggelantung. Seakan-akan sebentar lagi hujan lebat akan segera mengguyur tanah suci umat Islam. Waktu terus berputar. Tiba-tiba air hujan pun turun dengan lebatnya. Akibatnya, saluran air di atas Ka'bah mengalirkan air hujan dengan derasnya. Melihat air begitu deras dari saluran air di atas kiblat kaum muslimin yang berbentuk kubus itu, orang-orang Hijaz segera berhamburan menuju saluran dan mengambil air tersebut. Seketika itu pun, air itu mereka tuangkan ke baju dan tubuh mereka dengan harapan mendapatkan keberkahan dari air tersebut. Melihat kejadian itu, para polisi pamong praja kerajaan Saudi Arabia yang sebagian besar berasal dari orang Baduy daerah Najd menjadi terkejut dan mengira bahwa orang-orang Hijaz telah terjerumus dalam lumpur kesyirikan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, para polisi pamong praja pun menghampiri kerumunan orang-orang Hijaz dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang musyrik, janganlah kalian melakukan itu. Sungguh, itu adalah perbuatan syirik. Hentikan." Demikian teguran keras para polisi pamong praja kerajaan Wahabi itu. Mendengar teguran para polisi pamong praja, orang-orang Hijaz pun segera membubarkan diri dan pergi menuju Sayyid Alwi yang sedang mengajar santri-santrinya. Seketika itu, mereka menanyakan perihal hukum tentang mengambil berkah dari air hujan yang mengalir dari saluran air di Ka'bah. Mendengar pertanyaan itu, Sayyid Alwi pun memberikan jawaban yang sangat santun. Ternyata Sayyid Alwi membolehkan dan bahkan mendorong mereka untuk terus melakukannya. Menerima fatwa Sayyid Alwi yang melegitimasi perbuatan mereka, akhirnya untuk yang kedua kalinya orang-orang Hijaz itu pun berhamburan menuju saluran air di Ka'bah dengan tujuan mengambil keberkahan air hujan yang jatuh darinya tanpa mengindahkan teguran para polisi Baduy tersebut. Bahkan ketika para polisi Baduy itu menegur mereka untuk yang kedua kalinya, orang-orang Hijaz menjawab, "Kami tidak peduli dengan teguran Anda setelah Sayyid Alwi berfatwa kepada kami tentang kebolehan mengambil berkah dari air ini." Akhirnya, melihat orang-orang Hijaz itu tidak menghiraukan tegurannya, para polisi Baduy itu pun segera mendatangi halaqah guru mereka, yakni Syekh Ibnu Sa'di. Kala itu, mereka mengadukan perihal fatwa Sayyid Alwi yang menganggap
bahwa air hujan itu ada berkahnya. Akhirnya, setelah mendengar laporan para polisi Badui itu, Syekh Ibnu Sa'di pun segera mengambil selendangnya dan bangkit berjalan menghampiri halaqah Sayyid Alwi. Lantas kemudian, dengan perlahan Syekh Ibnu Sa'di itu pun duduk di sebelah Sayyid Alwi. Sementara orang-orang dari berbagai golongan berkumpul mengelilingi kedua ulama besar itu. Mereka menunggu-nunggu apa yang akan dibicarakan oleh kedua ulama besar saat berkumpul. Dengan penuh sopan santun dan etika layaknya seorang ulama besar, Syekh Ibnu Sa'di bertanya kepada Sayyid Alwi, "Wahai Sayyid, benarkah Anda berkata kepada orang-orang bahwa air hujan yang turun dari saluran air di Ka'bah itu ada berkahnya?" Mendengar pertanyaan Syekh Ibnu Sa'di, Sayyid Alwi pun menjawab, "Benar, bahkan air tersebut memiliki 2 keberkahan." Mendengar jawaban tersebut, Syekh Ibnu Sa'di pun terkejut dan berkata, "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" Sayyid Alwi pun menjawab, "Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya tentang air hujan, yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang mengandung berkah." Quran Surat Qaf ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman mengenai Ka'bah, "Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan bagi umat manusia adalah rumah yang ada di Mekah, yaitu Makkah, yang diberkahi oleh Allah." Quran Surat Ali Imran ayat 96. Dengan demikian, air hujan yang turun dari saluran air di atas Ka'bah itu memiliki 2 keberkahan. Yang pertama, berkah yang turun dari langit, dan yang kedua, berkah yang terdapat pada Baitullah ini. Mendengar jawaban Sayyid Alwi itu, Syekh Ibnu Sa'di merasa heran dan kagum kepada Sayyid Alwi. Kemudian, dengan penuh kesadaran, sebagai pengakuannya akan kebenaran ucapan Sayyid Alwi itu, mulut Syekh Ibnu Sa'di melontarkan perkataan yang sangat mulia. "Subhanallah, bagaimana bisa kami lalai dari kedua ayat ini?" Kemudian Syekh Ibnu Sa'di mengucapkan terima kasih kepada Sayyid Alwi dan meminta izin untuk meninggalkan halaqah tersebut. Namun Sayyid Alwi berkata kepada Syekh Ibnu Sa'di, "Tenang dulu wahai Syekh Ibnu Sa'di. Aku melihat para polisi Badui itu mengira bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan mengambil berkah air hujan yang mengalir dari saluran air di Ka'bah itu sebagai perbuatan syirik. Mereka tidak akan berhenti mengkafirkan dan mensyirikkan orang dalam masalah ini sebelum mereka melihat orang seperti Anda melarang mereka. Oleh karena itu, wahai Syekh Ibnu Sa'di, sekarang bangkitlah menuju saluran air di Ka'bah itu. Lalu ambillah air dari situ di depan para polisi Badui, sehingga mereka akan berhenti mensyirikkan orang lain." Akhirnya, mendengar saran Sayyid Alwi, Syekh Ibnu Sa'di segera bangkit menuju saluran air di Ka'bah. Ia basahi pakaiannya dengan air itu dan ia pun mengambil air itu untuk diminumnya dengan tujuan mengambil keberkahannya. Melihat tindakan Syekh Ibnu Sa'di ini, para polisi Badui itu pun akhirnya meninggalkan Masjidil Haram dengan perasaan malu. Syekh Ibnu Sa'di sebenarnya seorang yang sangat alim. Beliau merupakan pakar dalam bidang tafsir. Apabila berbicara tafsir, beliau mampu menguraikan makna dan maksud ayat Al-Quran dari berbagai aspeknya di luar kepala dengan bahasa yang sangat bagus dan mudah dimengerti. Akan tetapi sangat disayangkan, ideologi Wahabi yang diikutinya berpengaruh terhadap paradigma pemikiran beliau. Aroma Wahabi sangat kental dengan tafsir yang ditulisnya.
Demikianlah kisah hikmah yang termaktub di kitab Tsabat karangan Syekh Abdul Fattah Roah. Beliau adalah murid Sayyid Alwi Al-Maliki dan termasuk saksi mata atas kejadian tersebut. Syukron ala ihtimamikum wa ila liqa fil fursatit taliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.